Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbahagia sekali pada siang hari ini kita kedatangan kuliah tamu ya, Prof. Deden Witarsyah Jakob dari Universitas Tun Husin Malaysia, UTHM. Nah, kali ini kita bertemu dalam kerangka program Ejang Profesor. Ya, jadi UB melalui berbagai fakultas, salah satunya Fakultas Ilmu Komputer itu memiliki program mendatangkan profesor asing ya untuk memberi materi kuliah. Jadi mungkin kalian juga nanti di mata kuliah lain mungkin diundang untuk menghadiri kuliah tamu seperti ini juga gitu dengan topik yang berbeda. Nah kali ini Prof. Deden akan memberikan materi terkait cyber entrepreneur. Nah kemudian nanti mohon disimak materinya dengan baik. Sepertinya ada kuis ya dari Prof. Deden, nanti yang 3 teratas nanti dapat hadiah kecil mungkin ya. Ditambah hadiahnya Prof. Ya. Boleh ditambah Prof yang gede hadiahnya, jangan hadiah kecil. Boleh. Ya, jadi waktu dan layar dipersilahkan kepada Prof. Deden. Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal, nama saya Deden Witarsyah. Jadi sebelum mulai, karena kita mungkin pertama kali ya ketemu, jadi saya ingin introduction. Bokmi lah sedikit. Nama saya Deden Witarsyah Jakob, jadi sekarang bekerja di dosen di UTSM Malaysia. Kemudian saya juga aktif di beberapa kegiatan internasional dengan beberapa joint WA, Australia, dengan Dell, dengan Germany, dengan KIT dan Nisantasi, dan juga yang terakhir dengan Istanbul Glesim University di Turki. Jadi saya menyelesaikan, ininya nggak ada ya, dari sempat kuliah dari Politeknik, ya, kemudian ke S1 di Surabaya juga, kedua, kemudian lanjut S2 di Australia, di Perth, di Kertin, kemudian menyelesaikan doktor saya pernah di Twente dan juga di TSM di Malaysia. Saat ini saya juga external examiner untuk Delft University of Technology in Netherlands dan beberapa proyek yang kita sebut dengan project under funding di Jerman. Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi Jerman ini menarik teman-temannya karena sekolahnya gratis, jadi mungkin one day ya, kan kuliah S2 atau S3 di sana. Kemudian kita juga punya network yang cukup kuat. Kemudian saya juga sekarang running untuk satu company lah kita sebut dengan entrepreneur. Jadi saya founder untuk Asia Pacific Research and Knowledge Network. Jadi ini salah satu platform, digital platform lah, semua running under digital. Jadi mungkin nanti bisa sharing-sharing sedikit how the company work. Ini terregister di 2 negara, satu di Indonesia dan satu di Malaysia. Jadi ini lebih ke entrepreneur yang memang passion saya sebagai dosen, sebagai profesor. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman seperti itu. Kemudian ini ya, kegiatan saya ini waktu di Jerman, sebelah kiri mengajar di Ruas University of Science ya. Ini di bulan Desember, jadi mungkin yang teman-teman yang pernah pergi ke Eropa di bulan Desember itu sangat meriah karena banyak Christmas market ya. Nah, kalau kita di Indonesia di pasar malam gitu yang sangat meriah. Ini my best experience lah. Saya mengajar dan tinggal di Düsseldorf. Sebelah kanan ini saya waktu menjadi penguji S3 di Delft. Teman-teman ini Delft ini mungkin salah satu mentornya ITB. Jadi sebelum ada ITB itu ya Delft ini yang membangun ITB itu zaman kolonial. Mungkin kalau teman-teman tahu sejarahnya. Jadi Delft ini salah satu universitas yang menjadi
mentor untuk pendirian ITB di Bandung. Jadi saya pengujilah di sana ini untuk program open data dan sebagainya. Ini juga my experience dengan teman-teman saya di Saxion di Belanda ini ya, di sebelah kiri. Kemudian ini saya bawa program kerjasama Kabupaten Bandung dengan Pak Bupati, dengan saya, dengan Pak Rektor dan juga Rektor serta Mayor di NSKD. Nah, ini tepatnya Bang Rizwan nih ya di NSKD. Ini saya dari dengan Pak Wali Kota sana dekat lama pada saat itu dengan ini kita sebut dengan kita buat sister city untuk Bandung dan NSKD. Ini beberapa ada kegiatan lagi Korea, saya juga cukup dekat dengan kampus-kampus Korea sampai saat ini dan juga ini di Turki. Nah ini yang menarik teman-teman, student-student saya yang di Saxion ini datang ke Bandung. Nah, saya juga dulu pernah bekerja di Bandung untuk menginternasionalisasi kopi gitu ya, bagaimana kopi-kopi di Jawa Barat bisa masuk pasar Eropa kerjasama dengan kedutaan Indonesia di Den Haag dan juga UMKM kopi di Bandung. Nah, inilah sedikit pengalaman saya. Ini seperti itu. Oke, kemudian kita mungkin ke materi ya. Ini aja lah yang kita share screen semuanya. So, sampai ini ada pertanyaan? Oke, materi kita cukup lumayan. Kalau saya senang sih karena the materi-materi ini kan yang generate income bisa menghasilkan duit gitu ya teman. Jadi teman-teman harus coba ini sebagai student. Jadi mudah-mudahan bisa. Ini kelihatan Bang Wisman? Boleh ya? Ya. So materi kita ada mungkin satu slide pertama itu sekitar 50-60 page. Nanti saya singkat-singkat aja yang mana ini. Kemudian yang kedua ada sekitar 50-an. Sekali lagi mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cepatkan, kita bisa lihat bersama-sama seperti apa sih cyber entrepreneurship. Jadi basic perkuliahan ini atau kuliah umum ini lebih bagaimana sih kita memahami entrepreneurship dalam konteks dunia digital saat ini, karena mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk nanti bisa punya startup sendiri ya, seperti itu. So sometimes dreams are wiser than working, gitu ya. Quote kita hari ini terkait dengan warna ungunya cukup menarik. Oke, ini dari Public Ad 14 ya, ini kurang lebih seperti ini. So tujuannya apa teman-teman? Untuk menjelaskan kepada mahasiswa, kepada pelajar, the nature of entrepreneurship. Jadi apa saja aktivitasnya dan kenapa itu sangat penting. Kemudian bisa pelajar-pelajar karakteristik umum dari seorang entrepreneur yang sukses ya. Kemudian bisa mendiskusikan beberapa tipe untuk entrepreneur. Nah ini basic-basic, nanti juga kita bisa skip-skip lah. Dan memang untuk definisi-definisi. Kemudian di akhir perkuliahan ini kita akan bisa mendiskusikan. Sebentar ya teman-teman ya. Baru mulai kan? Baru mulai. Oh baru mulai. Iya. Terus. Baru jadi. Oh. Oh iya. Di mana ada? Tunggu WhatsApp. Tunggu WhatsApp dia tunggu di kopi. Kopi reading books. Bapak, hari kelas dulu kita nih. WhatsApp dia aja. Tapi dia tunggu orang 1 jam setengah. Oke. Sorry. Oke. So, and the end of this topic, jadi teman-teman bisa berdiskusi apa itu entrepreneur ya, kemudian kenapa itu penting, aktivitasnya apa saja seperti itu. Ini lebih akhir dari topik kita hari ini. So, ini listnya.
Jadi sedikit penjelasan jadi entrepreneurship seperti apa. Jadi the study of entrepreneurship has emerged to be a very important in country that practice free market economy. Jadi teman-teman di banyak negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, saya pernah mengajar ya di Malaysia, di Jerman juga saya pernah mengajar, kemudian di India saya pernah mengajar, di Turki saya pernah mengajar, ya. Nah, jadi untuk negara-negara yang berbasis free market sangat sangat digalakkan bagi student-student untuk setelah lulus menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu university, di mana mahasiswanya nggak hanya bekerja, jadi atau waktu tunggu segala macam, tapi banyak lahir entrepreneur baru. Jadi kita tahu lah kalau di Jakarta ada beberapa kampus-kampus yang memang fokus untuk bisa menghasilkan wira swasta dalam bidang digital lah khususnya ya. Nah, kalau di saya seperti sekarang di Johor bersama dengan tadi di Jerman, bahwa student-student untuk mulai memikirkan tidak akan bisa bekerja. It's why dalam masa studi dia banyak sekali seminar, kemudian ada kemudahan-kemudahan sampai akses ke perbankan yang lebih mudah. Di sinilah ya contoh-contohnya di Jawa, sehingga cukup banyak lahir pengusaha-pengusaha yang mudah untuk bisa masuk ke pasar kerja seperti itu. Jadi kita skip aja ya. Nah, ini beberapa in a free market economy, entrepreneur are key players. Nah, ini jadi pemain kunci atau provide the produce, transport, or sell product dalam melayani ke customer-nya. Ya. So, di kuncinya apa teman-teman? Nah, adalah mainkan kunci ini entrepreneur. Jadi lebih bagus banyak lahir entrepreneur akan dapat berdampak juga menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Walaupun it's not easy ya, kadang-kadang banyak sekali kegagalan. No issue terkait dengan itu. Kemudian basic business opportunity by identify wanted or desired by. Jadi untuk melihat peluang. Kenapa sih kita belajar gitu ya? Untuk melihat potensi bisnis apa, kemudian yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa eksis, bisa menjadi pemain-pemain di bidang-bidang tertentu. Jadi di hal ketiga, entrepreneurs create new products. There is in investing money and make the product available to. Jadi sebenarnya teman-teman kalau lihat di beberapa informasi ya di TikTok, sebenarnya digitally itu sudah mulai mereduce ini teman-teman. Take risk in investing money. Jadi entrepreneur pertama itu akan banyak invest the money, tapi seiring berjalan waktu di era AI, digital, mungkin teman-teman pernah dengar ada satu company di Amerika yang without office, without pekerja yang banyak, dan si owner juga non-IT programmer something like that yang basic, tapi mendapat keuntungan lebih besar. Nanti saya bagilah di pertemuan kedua ya. Nah itu juga salah satu boleh dilihat teman-teman bisa memulai seperti itu. Dan saya, mungkin saya tadi yang awal-awal cerita dengan Dr. Rizwan, saya juga running dengan di bawah nanti saya yang running yang physically, jadi office-nya virtual, tapi dia terregister di 2 negara, bisa running, bisa dapat income based on passion saya. Jadi one of the very important one, you have to your own passion. Jadi memulai bisnis dengan passion saya nih. Kami dengan Bang Rizwan dosen, jadi nggak jauh dari publikasi research. So I have to make one platform, collaboration with the conference management system Santalada. You can use like, and we integrate. So
kita dapatlah generate satu services ya under we call the social entrepreneur. Nah itu generate income teman-teman. So jadi seperti pagi ini nih saya dikontak oleh satu kampus swasta. Jadilah teman-teman sudah tahu Venus, Prof, can I talk about our plan about the collaboration to submit 20 papers and then how the payment scheme something like that. So as a conference what do you call it, director or something like that, not only responsible for how the paper coming to our system, but also using the soft skill to lobby, negotiate to the customer. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi mulailah seperti itu. So, kita dapat income. Jadi kita punya main income, tapi kita juga punya side income yang sometimes is higher than the main income. Nah, ini pola-polanya seperti itu. Menarik. Ya. Ini jam-jam makan siang juga lumayan mengantuk ya teman-teman, tapi enjoy ya, nanti kita bisa diskusi. So consequently, customer gets to choose the best product or service, best fit to the dates and budget. Nah ini contoh tadi, so kita dapat memahami sesuai dengan passion kita, consumer juga dapat memilih pilihan yang terbaik, sehingga menjadi lebih baik seperti itu. So new and improved product are continuously developed to refresh all the products. Ini jadi ini kembali nanti bagaimana sih kreativitas kita, inovasi kita, sehingga kita bisa create sesuatu ini. Dan saya yakin teman-teman yang masih muda-muda dengannya ada AI sekarang, mungkin teman-teman buat suatu products easily lah. Ya. Sebenarnya bisa banyak cara untuk bisa menghasilkan dengan berbasis platform digital dan juga AI ya. Jadi nanti saya lihatin salah satu contoh website saya yang kita buat mungkin less than 5 minutes using the AI right? Untuk membawa company kita looks creatable gitu. Oke, ini selanjutnya. A society that has a great entrepreneur culture will be more productive, competitive, and more prosperous. Gitu. Contohnya apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba saya tanya ini satu-satu. Apa nih contoh-contoh negara dengan produktivitas tinggi, kompetitif, dan prosperous? Kalian tahu nggak? Boleh raise hand, teman-teman? Contohnya negara mana ya? Alta, Muhammad, siapa nih Alta? Oh, sorry. Ada nggak? Mohon maaf, gimana tadi Pak pertanyaanmu? Ya, coba berikan contoh negara yang punya tingkat yang tinggi, kemudian produktif gitu. Negara mana sih yang dekat-dekat lah boleh, di Asia atau di ini juga boleh. Boleh? Kata? Ada atau siapapun? Ini bisa dilihat di sini. Cina mungkin Bapak. Oh ya. Jepang, Raisa. Oke, Jepang, oke, Singapura, yes. Ya. Ya, ini benar semua ya teman-teman ya. Cina lah. Cina memang powerful lah sekarang. Kita bisa lihat ini dari mana? Dari Shopee ya, apa-apa aja gitu. Produk-produk Jerman oke. Jerman terkenal dengan high-tech-nya, Belanda juga dengan chemical-nya. Nah, kalau China ini memang luar biasa lah ya, mungkin lebih dari 50% menguasai market terkait dengan produk-produk yang mulai dari produk-produk rumah tangga sampai dengan mobil lah ya saat ini ya, mungkin mobil listrik dan lain sebagainya. Dan very powerful. Jadi kalau kita compare, jadi untuk konteks sekarang nih yang lagi
panas ya, perang di Timur Tengah. So kita lihatlah, China I think is very competitive ya, business sector, military something like that. Now sometimes it's very important if you feel not comfort, you will be more creative than the relax. Something like that ya. Jadi seperti itu negara-negara yang dia lebih. Thank you teman-teman yang tadi sudah jawab. So by nature, entrepreneur will always try to improve product quality, reduce cost of production, and better way to serve this customer and this customer needs more. Nah teman-teman ini kalau yang biasalah ke Singapura. Jadi Singapura teman-teman salah satu negara yang secara resource sangat terbatas, sumber daya nggak ada, air pun susah gitu ya. Jadi saya sekarang tinggal di Johor, itu sebelah aja teman-teman. Jadi sekitar teman-teman yang sudah pernah ke Singapura dan Johor itu sebelah. Jadi resource-nya Singapura itu sangat tergantung dari Johor, dari negeri Johor di sini. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tapi secara pendapatan per kapita mereka sangat tinggi karena mereka menyediakan servis-servis seperti tingkat dunia. Contohnya apa? Contoh sederhana yang kemarin isu Indonesia import minyaknya dari mana teman-teman? Dari Singapura kebanyakan ya. Bukan berarti Singapura itu menghasilkan negara penghasil minyak, tapi dia mempunyai storage yang besar. Karena Indonesia itu suatu dulunya lah zaman Pertamina awal-awal, zamannya siapa? Pertamina itu cukuplah sebagai salah satu anggota APEC ya, penghasil minyak. Tapi sekarang udah Oke, sorry teman-teman, koneksinya lepas sepertinya. Kita mulai lagi. Ya begitulah teman-teman ya, koneksi sometimes ya. Oke. Ini ke sini by nature entrepreneur will have the qualities. Nah, tadi contohnya kalau Singapura dia lebih kreatif, lebih produktif ya terkait dengan layanan untuk minyak dan lain sebagainya. Banyak jasa perbankan besar juga. Nah, ini satu contoh lah yang dekat dengan kita, yang mungkin teman-teman juga kalau datang ke Singapura, it's look
quite different compared to the Jakarta atau Surabaya ya. Vibes-nya berbeda, very apa ya, teratur gitu ya. Seperti itu. Itu berdasarkan apa creativity dan inovasi dari kotanya juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian mereka punya kemampuan ya, jadi entrepreneur juga harus memiliki kemampuan to mobilize and allocate resource to where it most needed based on business opportunity or market demands. Seperti itu, demand, sorry. Nah, contoh lah tadi ya, seperti saya bilangin Singapura, ini contoh real lah ya teman-teman yang mungkin ingat dengan negara yang kecil tapi mempunyai storage yang besar terkait dengan minyak, mereka bisa menampungnya semuanya dan akan dijual lagi di negara dekat, tangga-tangga termasuk Indonesia nih. Kemudian tema selanjutnya many successful entrepreneur grow to big corporation. Nah ini seperti itu contoh, kita lihat contoh-contoh Shopee ya, Shopee juga mungkin base-nya di Singapura, dulu mungkin kecil, sekarang menjadi suatu raksasa di bisnis online seperti itu. Oke, ini masih umum-umum semua teman-temannya. Ini contoh lah basic-basic terkait dengan entrepreneur. Nanti sebelum kita nanti move to other slide seperti itu. Ini masih definisi, kita bisa skip teman-teman. Nah ini prosesnya seperti the Time's model of the entrepreneur process best describe the four major necessary component in venture creation. Ini ada founder seperti itu. Ada yang mendirikan, so jadi mungkin one day teman-teman mau create satu bisnis, so you already be a founder. So founder, nah seperti saya lah buat founder my APRKN tuh, kita founder karena kita melihat opportunity untuk mensupport, membantu teman-teman yang ingin mempublikasikan riset dan lain sebagainya. Ya, ada tim, kemudian ada resource. Nah, di era cyber ini teman-teman udah kayak officeless lah, udah nggak perlu office nih teman-teman, sudah nggak perlu kita physically yang saya running sekarang ini. Ini register to the local government. Ini kita bisa running. Jadi nggak perlu kita harus mencari kantor ya, event udah inilah our types of our services seperti ya. Ini 4 tipe, ada founder, opportunity, team, and resource. Ini kita bisa skip. Entrepreneur proses seperti ini. Ini karakteristiknya. Very sorry nih, jaringannya
Ini saya rubah pakai wifi yang lain. Bentar ya. Oke, ini karakteristiknya teman-teman. Ini umum-umum saja dulu. Successful entrepreneur always have a strong reason and mission for becoming entrepreneur. Jadi itu harus ada teman-teman. Atau sudah ada nih yang punya, maka boleh rasain teman-teman mungkin yang nanti juga bisa sharing lah ya, kita cerita. Khususnya yang sudah mulai jalanin usaha entrepreneurnya walaupun mungkin belum digitally 100%, nanti mungkin kita cerita. Ada yang punya nggak nih teman-teman mahasiswa di Brawijaya? So ini for example, he likes promoting certain business value. Nah ini ada solve specific problem. Nah contohlah saya, jadi kemarin karena saya profesor, dulunya dosen lah gitu ya, bukan dulunya dosen, kita ada problem ini gimana sih, susah banget untuk publish something, conference, journal. So it's why I try to solve the specific problem based on my skill lah. Nah, tapi yang penting tetap teman itu ada namanya soft skill. Jadi how to communicate, how to we can capability to solve the problem as soon as possible, something ada. Nah, kita harus punya seperti itu. Jadi kita bisa running lah kalau kita ada insting seperti itu. So, ini take step job Apple. Nah, ini dia ya ceritanya. He disrupted and change industry for dia personal computer. Ini luar biasa ya nih ya. Steve Jobs kita tahu sama-sama ya. His effort continue with the Apple, iTunes ya, reproaching seperti ini. Nah ini contoh-contoh. Seperti itu. Kemudian ini beberapa karakteristik yang lain, ada inisiatif, see an opportunity, persistence, information seeking, ini beberapa ya. Ada namanya efficiency orientation, systematic planning, and so on. Problem solving ability. Jadi di materinya entrepreneur itu ada namanya CPS, creativity problem solving. Bagaimana kita kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini saya pakai juga teman-teman kemarin dalam mendapatkan gelar profesor saya gitu ya. Jadi kita harus punya creativity sense untuk how we can solve the problem. Ya minimal kita dulu lah seperti itu ya, baru nanti bisa bantu teman-teman kita yang lain. Harus ada self-confidence, ada assertiveness, persuasion, and so on. Nah ini contoh-contohnya. Oke lanjut. Ini umum-umum semua nih, umum-umum ya teman-teman. Cuma ada lagi nih karakteristiknya, ada harus kreatif, innovation, resourceful, dan segala macam. Kemudian willingness to work hard. Nah ini tetap kuncinya work hard, ability to take calculated risk, jadi kita berani mengambil risiko ya. Exhibit tolerance for ambigu and ability to accept. Jadi kita juga tidak akan terlalu mulus nantinya jalan, pasti ada kegagalan-kegagalan. So kita punya kemampuan untuk bisa menerima failure, kegagalan-kegagalan. Nah seperti itulah ciri-ciri dari entrepreneur yang handal sejati seperti itu. Banyak tantangannya ke depan. Oke. Kemudian opportunity orientation towards future goals. Ini karakter. So ini mudah-mudahan teman-teman bisa dapat skill-skillnya. Skillful organizer, mampu mengorganisasi yang baik, communicative, and persuasive ability to influence other. Ini bisa nih meyakinkan teman-temannya, jom kita buat ini, buat suatu startup. Ada leadershipnya juga lah ya, mungkin bisa dibilang. Oke.
Nah, ini tipenya mungkin bisa dilihat di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Tipe-tipenya ada digital, online, entrepreneurship, full online, like Shopee dan sebagai platform ya. Kemudian ada franchise entrepreneurship seperti McDonald, KFC. So ada conventional entrepreneurship, private or independent ada corporate seperti kita tahu lah ya, si Telkom, Indonesia, seperti itu apa lagi. Yang besar-besar lah, banking. Kemudian ada namanya public sector entrepreneurship, ada corporate. Nah, yang punya saya di sini teman-teman namanya social entrepreneurship. Not only to got the money, but also have sense to help the people. Saya masuk di kategori company saya di social entrepreneurship. Ya. Oke. Karena kita belajar cyber, so we try to understand bagaimana sih digital entrepreneurship itu sendiri ya. Oke, ini digital innovation opportunity. Contoh yang awal-awal Google ya. Tahun berapa ya teman-teman? 98. Which digital startup have transformed the way we work on. Ini Google lah teman-teman sampai saat ini. Sekarang apa produknya? Ada yang tahu nggak Google? Yang canggih lah saat ini. Saya pengen tahu teman-teman. Yang yang sangat apa ya? Kekinian gitu, yang berbasis. Ada tahu nggak? Arjun mungkin, Trisha. Google, produk Google yang sangat sekarang boleh dibilang happening sekali gitu teman-teman. Ada yang tahu nggak? Tahu lah ya pasti ya. Siapa nih? Trisha mungkin? Yeah, betul. Gemini. Thank you, Silverton Austin. Nah, nanti kita gunain Gemini dikit ya. Nanti di pertemuan kedua. Gemini. Notebook LM. Ya. Yeah. Ada pintar-pintar nih teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman rajin gunakan Gemini gitu, ada Flow. Nah, teman-teman bisa generate buku-buku, dongeng buat anak-anak, create gitu ya, yang kalau kita di Jawa itu apa si kancil ya, terus apa yang cerita Surabaya itu suruh dan buaya, teman-teman bisa buat genre konten-konten e-books berbasis AI untuk kita jual kembali. Itu banyak success story already kan teman-teman, yang tanpa modal suatu pun dia jual e-book untuk bahan bacaan anak-anak kecil. Nah, seperti itu. Itu bisa dibuat teman-teman, banyak success story. Atau memang kalau yang mau lebih expand lagi, mungkin bisa buat e-book platformnya. Contohnya apa? Amazon lah ya. Amazon itu yang pernah dengar kan, Amazon kan tempat beli buku online. Itu bukan penulis, tapi dia menyediakan platform. So one day if you interesting, mungkin basic ilmu, nah itu kamu bisa buat platform e-book. Jadi orang menjual dan membeli buku di platformnya Anda. Itu making money teman-teman. Ada namanya resident author yang dia setiap tahun bisa menghasilkan buku-buku ke platform Anda dan Anda menjualkan. Si penulis dapat komisi, company kamu dapat komisi seperti itu. Nah itulah bahasa beda tuh. Itu mungkin yang secara ini kita bisa lebih reasonable untuk kita running dalam waktu dekat. Itu teman-teman. Di Brawijaya sudah pakai ini kan ya Mas ya. Gemini, Notebook LM sudah berlangganan, kan dia memang rata-rata Google sudah lebih berkolaborasi dengan universitasnya seperti itu. And then how has a Google innovation sebenarnya? Oke, ini kita tahu lah Gemini tadi seperti ada bilang sangat luar biasa membantu ya. Seperti itu. Oke, ini ceritalah how Google innovation. Jadi ini kita bisa skip lah. Terus saya baru ceritain Amazon, Yahoo, atau Pista. Jadi ada beberapa
Tapi Amazon masih oke, Hotmail mungkin nggak terlalu famous lagi. Alibaba juga masih mantep ya, dan lain sebagainya. Skype dulu sudah sangat keren, sekarang mungkin kita udah pakai Zoom atau Google Meet seperti yang kita pakai sekarang ini. Ya. Ini impact on business pay, jadi ini kita bisa skip. Nah, new communication approach and customer behavior. Jadi inbound marketing ya. Jadi ini kita juga harus pahami bagaimana kita mampu memasarkan produk-produk kita seperti itu. Ini kita bisa skip ya. Ini menggunakan Zoom, new communication seperti ini. Ini new communication approach itu jadi bagaimana sih perusahaan mampu mengembangkan komunikasi ke customer. Nah, jadi juga harus mampu mengerti customer behavior gitu ya. Nah, saya juga sebenarnya bukan orang tahu seperti Bang Mirwan, kami bukan bisnis lah, orangnya dengan basic ilmu bisnis atau dokter di bidang bisnis, kita dokter di bidang IT, computer science. Seperti saya orang data mining. Tapi ini cukup menarik kita pelajari untuk apa? Membantu kita dalam menjalankan company kita seperti itu. Tapi memang kita sesuaikanlah dengan goals kita. Kalau saya kan di social marketing nggak terlalu mencari keuntungan, memang dapat. Tapi kita lebih membantu orang seperti itu. Oke, kemudian new communication approach ini kita lanjut seperti itu. Oke, ini social media marketing sekarang very powerful teman-teman ya. Sekarang hampir semua menggunakan TikTok. Gitu. Menggunakan Instagram, TikTok. Menjadi, saya kira saya lebih pribadi lebih suka belanja di TikTok online gitu ya, cek keranjang kuning segala macam di compare itu di Shopee. Tapi oke lah, dua-duanya masih ini, cuma TikTok kayaknya lebih interaktif. Jadi di sini dijelaskan bahwa social media kategori of media focus on participation and peer-to-peer communication between individuals with platform providing the capability to develop UGC, user generated content, and to exchange message and comment between different user. Nah, ini salah satu. Jadi dia marketing salah satu bentuk pemasaran yang lebih interaktif, friendly gitu ya kepada si pengguna. Jadi termasuk yang mungkin salah satu channel yang cukup besar dalam memasarkan produknya. Kemudian ada lagi namanya social network sites, a site that facilitate peer-to-peer communication with a group or between individual through providing facility to develop user generated content. Nah, seperti ini. Ini mungkin umum-umum aja teman-teman ini, nanti kita bisa lihat nanti ke dalaman materinya di materi berikutnya. So, SNS, kemudian satu lagi yang cukup populer menggunakan WhatsApp ya. Saya lah misalnya di perusahaan saya, di company saya ini yang berbasis social entrepreneur, saya nggak terlalu menggunakan TikTok, lebih ke WhatsApp ya. Menggunakan private planner untuk mempromosikan, menginformasikan produk-produk kita. Kemudian ada games, environment, ya Minecraft. Ini juga dipakai oleh beberapa vendor untuk menginformasikan produk-produk. Ini umum seperti teman-teman ambil. Ini summary sheet, ini the main type of social site that companies need to be considered. Ini teman-teman gambar seperti ini. Facebook, social network, ada social bookmaking, social publishing, ada social customer service, social blogs. Nah, ini media-media yang dipakai WordPress itu ada namanya social search, googling, sampai. So all the social marketing radar dia menggunakan seperti platform. Ya.
Ini banyak teman-teman nih umum-umum seperti ini. Mobile commerce, nah ini juga udah mulai bisa dibuat. Jadi sekarang pun buat mobile commerce sangat mudah lah ya teman-teman, dengan menggunakan AI, teman-teman bisa meng-create satu mungkin products ya, nanti setelah teman-teman mungkin dapatkan apa passion atau produk apa sih yang ingin kita jalankan seperti itu. So mobile commerce, online test via smartphone, karena lebih mudah dibandingkan dengan misalnya laptop lah. Kita beli menggunakan Shopee atau TikTok ya, gitu lebih mudah menggunakan mobile. Jadi kita juga buat suatu apps itu lebih menyesuaikan kebutuhan daripada si customer-nya. Nah ini digital business. The transformation of key business process through the use of digital technology. So we call this one digital business and e-commerce. All digital and electronic mediated transaction between organization and third party. Nah ini teman-temannya, ini bedanya. Nah, ini mungkin definisi. Nah teman-teman bisa baca ya nanti beberapa materi-materi ini terkait dengan tipe dan jenis dari digital marketing. Oke, ini nanti bisa teman-teman baca 2.0. Nah, untuk web sendiri teman-teman sekarang mungkin dulu awal-awal digital marketing web cukup populer, tapi sekarang sudah pindah ke era-era sosial media. Tapi, nah untuk platform yang saya bangun bisa di running di duanya, di web dan juga di mobile apps. Jadi dua-duanya masih cukup reliable untuk dipakai. Walaupun ada beberapa produk-produk digital mungkin lebih senang, lebih happy kita pakainya dengan menggunakan yang berbasis mobile. Ini web 2.0. Ini digital business opportunity, ada reach, potential number of customers, ada richness, deep information product, fast ability dan sebagainya, kemudian affiliation. Ini risikonya, ini umum-umum aja teman-teman, too many customer, hacking. Ini isunya hacking teman-teman. Jadi ada beberapa produk-produk gitu ya yang kalau kita bicara konteks keamanannya masih rentan, jadi hacking tidak bisa masuk. Ini risiko. Tapi untuk kasus digital bank ya, kan bank juga sekarang bank-bank juga udah mengarah ke digital, mereka akan memperkuat keamanannya. Walaupun ada beberapa kasus mereka juga masih kebobolan seperti itu. Ini risiko dalam digital business. ISO, privacy ISO, good service not jadi when outside the control of digital. Nah, ini ada beberapa juga yang mungkin tidak sampai produknya gitu ya. Communication ini juga isu teman-teman, kadang-kadang produk yang dihantar tidak sesuai, kita pun mengalami kesulitan untuk berkomunikasi untuk misalnya return. Tapi so far di Shopee cukup oke lah gitu ya. Kemudian ini drivers ya. Ini juga yang umum-umum teman-teman terkait dengan benefits seperti ini. Ini evaluation and organization digital business capability, bisa dilihat seperti teman-teman. Dari sales e-commerce, ada email marketing, brochure ya, interaktif, online ordering, sampai dengan set optimization. Ini dari sisi buying-nya, review. Nah, jadi teman-teman juga dalam konteks digital bisnis, jadi kita juga harus mendapatkan review. Jadi contohlah yang Airbnb, nah yang platformnya memang pure digital. Di sini ada review, ada stocks online. Jadi itu pure high technology
ya untuk meningkatkan layanan kepada customer-nya. Kemudian evaluation and organization digital business capability. Nah ini mungkin teman-teman bisa dibaca lah ya. Ini yang saya running social entrepreneur definition aplikasi entrepreneur to address social culture and environmental. Nah ini yang perusahaan saya lah yang Asia Pacific Research and Technology Network running based on the social entrepreneur definition. Ini aplikasinya apa? Aplikasi of entrepreneur to address social. Lebih ke social approach, culture, dan environmental challenge, termasuk isu-isu lainnya seperti itu. So, ini di sini key-nya balance financial sustainable with positive social impacts. Ini kita sebut-sebut teman-teman. Aims to create shared value for business and society. Nah ini mungkin bisa dibaca, chapter ini cukup banyak, nanti kita coba ke salah satu topik berikutnya. Bapak. Ya. Kedengaran nggak teman-teman? Bentar ya. Ini kelihatan teman-teman? Oke, ini kita masuk ke, tadi kan lebih banyak ke definisi dan segala macamnya. Nah kita coba sedikit, nanti teman-teman pahamin ya. One of the tools yang sangat populer itu yang kita sebut dengan business model compass. So di chapter saya coba mengintroduce business model compass as a tool to discuss and generate business strategy and key critical business area. Nah jadi teman-teman yang mungkin sudah kayaknya mau buat di bidang ini, misalnya nanti mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk buat satu company UMKM gitu yang mungkin misalnya yang simple lah terkait misalnya buat produk makanan gitu ya, mungkin Dubai coklat something like that. Nah you have to understand the business model compassnya dulu, itu sebagai tools kita. Kemudian ada nih SWOT analisisnya, kemudian ada business plan. Nah teman-teman sebenarnya ini kalau kita gunakan Gemini is very easy to create. Seperti tinggal tanya Gemini how to acting as professional manager in high technology. Please make a business model compass. Itu prompt-nya lah teman-teman ya. Nah nanti kita lihat lah, nanti next meeting kita coba try di Gemini. To make a business model compass for misalnya Dubai Chocolate Company seperti itu. Nanti dia akan buat very easily. Itu teman-teman shortcut lah. Tapi ini kita belajar dulu apa itu business model compass, SWOT analisisnya seperti apa, business plan-nya seperti apa gitu ya, untuk membuat suatu strategi roadmap. Tapi sebenarnya teman-teman ini very easy lah ya. Teman-teman buat sedikit ini gunakan notebook LM, nanti otomatis ini akan mungkin less than 5 minutes sudah bisa keluar BMC-nya, SWOT-nya dan lain sebagainya. Nanti kita coba nanti di next meeting. Oke. Ini tujuan-tujuannya teman-teman sudah saya bagi semua ya. Oke, sekarang kita ke ini dulu. So, business model. Apa itu business model? Business model describe the rationale and of how an organization creates
Bagaimana suatu menjelaskan dengan masuk akal, dengan logik, bagaimana suatu organisasi creates gitu ya. Bagaimana dia menciptakan value-nya, kemudian mendelivery dan mengcapture. Nah ini bisnis model. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur ini poin utama, inti dari organisasi kita atau konsep bisnis kita gitu. Oke, kemudian kita create apa gitu ya. Ini produknya apa? Ini as organization di sisi kiri dan di customer sekarang. Ini kita delivery-nya seperti apa? Nah, ini misalnya minuman, produknya minuman, kemudian di delivery kepada customer seperti apa? Ya, ini customer-nya, revenue yang kita capture adalah ini konsep dari suatu bisnis model seperti itu. Very simple ya teman-teman. So the other question is what is the business model Kampas? Apa itu bisnis model Kampas? To create, analyze, and business model. Nah seperti ini teman-teman. You can create new business model. Nah jadi lebih langsung praktikal. Jadi analyze and update your existing business model Kampas. Jadi dengan menggunakan BMC ini apa? Lebih mudah teman-teman untuk membangun suatu model bisnis. Nah ini sebenarnya tidak hanya dipelajari oleh student-student di business school ya. Jadi kita orang IT dengan bahasa IT ini juga harus kita pelajari, kita kuasai dengan baik. Sehingga nanti kamu punya option not only working for the company, big company, something like that. But also you can get your own business because you already know the knowledge of the business model. Combination with the IT skills seperti itu. Itu sebenarnya lebih kuat kita ya akarnya gitu. Lebih kuat kita foundationnya untuk mengcreate suatu bisnis model berbasis digital. Nah ini customer segment, which customer and user are you serve. Which job do they really want to get done. Ini kita harus paham dulu customer. Jadi kalau kita bicara nih tadi mau coklat Dubai gitu yang sekarang mungkin lagi populer di Malaysia atau di Singapura. Nah kita tahu nih segmennya siapa, menengah, middle class, high class, atau lower class, dan sebagainya. Maybe you can make some, market survey. Karena coklat juga nggak ada matinya teman-teman. Semua pengen ice cream, coklat, atau okay. Kemudian value-nya seperti what are you offering? Kenapa sih kita nawarin produk-produk ini kepada mereka? Jadi depend on the Oke, contohnya teman-teman ya, ini contoh lain teman-teman. Kita lihatlah Netflix teman-teman ya. Netflix kita tahu lah ya. Kenapa Netflix is so popular dengan digital platformnya? Karena tadi di sini kita tahu teman-teman, customer kita mungkin ingat ya pada saat COVID gitu ya, di mana we don't have access for making outside activity, kita nggak bisa dibatasi bepergian, nggak bisa itu. Jadi beberapa platform termasuk Zoom lah gitu ya. Karena kita tahu customer kita adalah mungkin ya sekarang macet yang luar biasa di mana-mana di kota besar. Nah inilah segmen dari customer kita. Kita paham itu. Kemudian apa yang ingin kita tawarkan? Kalau Netflix jelas mereka prepare so many film ya, yang berasal dari Netflix sendiri ataupun dari rumah-rumah produksi lainnya atau dari company-company yang besar seperti banyak lah ya yang yang kita tahu di Hollywood seperti itu. Tapi Netflix sendiri dia punya produk-produk yang mereka kerjakan sendiri gitu ya kalau kita lihat seperti itu. Nah, ini contoh sederhana. Kemudian how does the customer segment want to be reached? Nah ini kita pahami teman-teman, jadi kayak Netflix, segmennya seperti ini, jadi customer segmennya kita capai dengan menggunakan platform digital, ya seperti itu. Dengan berlangganan, membayar sejumlah uang tertentu sehingga service-nya bisa ini salah satunya channelnya. Kita sebut channelnya apa? Nah, kalau Netflix nggak, tapi kalau bioskop kita masih konvensional ya teman-teman, kita pergi ke bioskop, pergi ke sinema,
nonton film, kita buy masih online, kita bayar tiketnya online, tapi kita akan tetap datang gitu, seperti itu channelnya. Tapi kalau Netflix dia sudah totally kita bisa mengakses dari rumah. Kita akan sebut dengan channel. Kemudian customer relationship seperti itu, what relationship are you establishing with each segment? Personal, automatic, atau acquisitive, atau retentive. Nah, itu juga harus dipahami. Kemudian selanjutnya, what are customer really willing to pay for? How? Are you generating transactional or recurring revenue? Nah, ini juga kita harus pahamin. Contoh-contoh yang sekarang mungkin sudah lebih banyak ke digital payment seperti itu ya, untuk revenue stream kita gitu. Nah, ini kita juga harus pahami teman-teman bagaimana sih konsep pembayaran yang baik sehingga tidak menyusahkan customer dan si penyedia jasa. Ada contoh yang ini cuma di Indonesia teman-teman, kan teman-teman mungkin yang punya pengalaman bayar, ini contoh lah yang kalau bayar pajak di kita itu kan susah banget gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya nggak tahu lah, mungkin kalau kita ada comparative study ke Singapura, Malaysia, saya pernah tinggal di Australia 5 tahun lah, bayar pajak mobil itu easy lah, kayak kita bayar ini aja, bayar tiket parkir gitu, nggak ada yang syarat harus ada KTP, harus ada ini. Bayar pajak itu tinggal kita buka nomornya berapa, kendaraan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan revenue jadi naik ya teman-teman, jadi revenue stream. Nah, ini kenapa yang ya kita bisa berubah. Nah, teman-teman sudah tahu lah untuk case-case tertentu ada beberapa slot-slot yang mungkin akan terganggu kalau seperti itu. Karena untuk pelayanan publik itu nggak bisa. Ini mungkin teman-teman nanti generasi adik-adik semua bisa merubah paradigma ini yang seperti itu ya. Kalau di luar negeri lah di Australia itu nggak ada BPKB yang tebel gitu yang disimpan, yang itu BPKB kita bisa sobek hari ini, besok kita print online lagi bisa seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita kan kayak buku banget dijaga, bisa diagunkan lagi ke bank. Nah, ini yang mungkin model-model bisnis ini kita bisa rubah nanti di generasi-generasi kamu lah mudah-mudahan. Kemudian key resource kita juga kita harus punya, key resource underpin your business model. Which asset essential. So it's very important teman-teman, kalau resource, makanya pilih suatu jenis model bisnis yang mungkin kebutuhan akan resource buat terlalu besar. Jadi kalau teman-teman buka misal tadi Dubai coklat sampai like that, kamu harus menyediakan kulkasnya gitu, media-media penyimpanan storage yang besar untuk menjaga. Jadi kita harus cari yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Kemudian teman-teman juga harus mampu key activities-nya apa saja. Ya. Nah, jadi kalau di slide sebelumnya lebih ke definisi ini. Nah, ini sudah contoh yang nyata. Nah, nanti mungkin pertemuan kedua gitu kita akan bisa coba buat BMC. Mungkin 5 minutes using the Gemini, selesainya teman-teman nanti saya random lah, saya tanyain. So, think about your idea business, so you compare your idea to the Gemini, and then please make a BMC for your idea business and how, and see the activities under your idea sometimes. Nanti kita coba nanti next ya, saya buatkan schedule, activity schedule for the student. Ini partnernya siapa? Partner itu adalah misalnya supplier kita siapa. Nanti kita lihat tadi ini. Ini cost structure-nya seperti apa, jadi juga harus coba itu. Nah, ini yang jadinya jadi bisnis model kampas. Sebelumnya ada yang sudah belajar ini nggak? Risha? Ini mana yang kalian? Nah, model bisnis model kampas ini bisa lihat di sini. Ada partner network, ada key, ada essence. Nanti kita akan lihat lebih dalam seperti apa. Jadi hari ini dengar dulu, nanti ada beberapa gamification, testing ground, nanti kita lihat.
Skype I think it's not very reliable sample lah teman-teman. Jadi ini lebih cocok Zoom sekarang. Ini Lemonade. Mungkin kita skip lah. Oke. Ini key partner siapa? Muni, Municipalities, Making Lemonade, Marketing, Selling. Ini key activity teman-teman ya. Buat lemon, dipasarkan, dijual. Ini aktivitasnya. Jadi very simple. Key resource-nya apa? Bahan-bahannya, orang-orang salesnya, booth atau equipment apa saja. Kemudian ini value, good stay nature, lemonade on the go, prestasi personal. Jadi dia lebih ke personal, not to the aggression. Ini customer. Ini kalau di kita itu apa, kalau contoh yang sangat dijual teh itu apa namanya, teman-teman? Aduh lupa aku tuh namanya tuh, teh es teh manis yang kita jual itu ya. Nah seperti itulah ini contohnya. Ini kan simple gitu ya. Channelnya booth sale, terus ada website, ada mungkin ditambah TikTok, Instagram, so-on. Cost structure ini seller commission, buyers, penjualan dan tips-tips ini untuk revenue. Ini bisa mulai kampas yang simple. Kemudian Skype ini contoh lah. Ini lebih advance sedikit, tadi kan yang simple, yang mungkin teman-teman bisa buat secepat mungkin lah nanti one day ya. Ini lebih high tech sedikit, ada payment providers. Nah, karena tadi kalau kita lihat sini kan paymentnya dia transactional, manual lah. Jadi dia cukup seperti ini, tapi ini ada payment provider. Jadi harus bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam membantu kita transaksi digital banking sampai lalit ya. Kemudian di sisi mana, telco mana, karena ini memang berbasis happy. Ini sampel Pak Gillette, ke Amna, ini Profesor Elin, sudah saya jarang pakai lah, jarang Gillette-nya di dasar ini, nah kita lihat Gillette. Ada retail, karena dia tidak direct to the customer, dia akan bekerjasama dengan retail ya untuk key partnernya. Kemudian manufacturer yang membuatnya gitu ya, yang di perusahaan di belakangnya atau pabriknya. Kemudian key activity ada marketing, ada research and development. Biasanya kita tahu lah Gillette dia terlalu berimprove ya terkait dengan desain dan lain-lain, logistik. Ada razor handles, ada blade, ya, value precision, daya jual atau daya saingnya, value-nya apa ini. Built-in, atau lock-in, sini ada customer segmentnya, jadi siapapun lah yang menggunakan laki-laki dan perempuan ya untuk mencukur brewok, bulu kaki, bulu tangan dan sebagainya. Ini channelnya retail. Nah jadi ini kamu diharapkan nanti teman-teman bisa membuat satu BMC untuk punya produksi. Nanti mungkin next meeting, mudah-mudahan masih dengan student yang sama, teman-teman udah bisa membuat BMC. Nanti saya kasihlah 5 menit, go to the Google Gemini untuk buat satu model kampas, based on the idea first. Okay. Ini one of the sample we call the XYZ SDN BDI. Nah ini seperti ini sama. Contoh. Kemudian value ini penjelasannya teman-teman, ini waktunya sampai 15 menit lagi, kita nanti ke games tadi ya teman-temannya kayak ini. Sampai question seperti ini. So marketing channel. Ya, jadi part of the BMC, one of the strong point adalah marketing channel. Gunakan apa? Email, social media gitu ya, Facebook, Twitter, Instagram, dan so on. Konten, creating and sharing PLB content, gunakan WhatsApp, SEO,
optimizing website po search engine. Jadi bisa kamu kasihkan semua informasi kamu berdasarkan website. Jadi pada saat orang cari nama kita, dia akan bisa cepat ditemukan. So inilah marketing channel. Selanjutnya CRM, customer seperti apa? Customer relationship are the types of the relationship of company established with specific segment. Itu salah satu mungkin innovation CRM, mungkin teman-teman yang biasa pergi ke McDonald, we already find like tablet apa kayak station, jadi kita bisa order makanan, burger kita ya dengan pilihan kita sendiri, kita tinggal klik-klik, oh kita mau burger ya, atau nasi, ayam, minumnya apa, kita bisa pilih sendiri, kemudian kita bisa bayar secara independen di spot itu sendiri. Itu salah satu contoh peningkatan layanan kepada customer. Ya, itu contohnya teman-teman ya. Mungkin banyak-banyak lagi. Kemudian alternative produksi on business model, market price, position and perspective. Ini contoh-contohnya. Ya. Kemudian kita so far BMC bisa dimengerti lah, gampang gitu ya. Ada pertanyaan nggak untuk BMC-nya? Halo? Oke, lanjut. Kalau nggak ada, ini SWOT-nya perlu ya teman-teman. Tools for auditing and organization and its environment. First stage of planning helps marketers to focus on the key issue. Jadi kalau udah jalan nih BMC-nya tadi, kita perlu mengkaji ulang dengan menggunakan SWOT. SWOT stands for strengthening, S-nya teman-temannya weakness, O for the opportunity, and T for the threats. So strengthening and weakness itu kita sebutlah internal factor, opportunity and threats adalah nanti kita ada gambar. So after you using the SWOT analysis, you can understand what is the added value for your product or for your company. So who use it and how? So managers used to build a strength, minimize the weakness, seperti itu. Contoh nih, kalau misalnya di produk-produk McDonald, apa sih strengthening kita? Jadi mungkin rotinya enak ya. Opportunities-nya kita banyak varian-varian seperti itu gitu ya. Edit value. Nah, kalau teman-teman edit value, contoh edit value lah kadang-kadang di McDonald kita dapat melihat produk-produk varian baru dengan misalnya ayam dengan rasa sambal Korea itu lupa ya. Nah seperti itu. Nah, kalau di teman-teman lihat di Malaysia, di Singapura dengan Indonesia, McDonald-nya berbeda, nasinya di sini di Singapura atau di Johor itu lebih ke nasinya itu disebut nasi ayam, jadi nasi atau nasi lemak teman-temannya. Kalau kita di Indonesia lebih ke nasi putih. Kalau saya dulu pernah tinggal di Belanda tuh nggak ada nasinya, jadi semua pakai kentang burger. Dengan kentang, ayam juga pakai kentang. Nah, itu jadi ada added value for the local needs seperti itu. Simpel. What you say to the main purpose of SWOT to add value. Ini contohnya untuk meningkatkan nilai tambah. When to use it? At least sekali setahun harus dianalisis gitu ya teman-teman ya. Are you getting it? What does stand for? Nanti ini kita ada game seperti itu. Listing your internal factor, strengthening and weakness. Nanti kalau teman-teman sudah punya nanti minimal setahun sekali bisa dibuat analisis. Apa faktor internal kamu gitu ya. Jadi kembali nih teman-teman. Kalau lihat di sini ada faktor internal.
Jadi strengthening dan weakness itu masuk dalam internal factor. Yang eksternalnya apa? Opportunities dan threats, ancaman. Okay. A SWOT strength could be special marketing, ini new innovative product or service, seperti itu. SWOT of the could be a developing market such as the internet, major, ini SWOT. New international market, the market katakan. Ini simple rules-nya. Jadi kita mungkin 5 menit lagi cukup sampai jam 3. Setelah itu nanti kita coba teman-teman menjawab beberapa quiz online dengan menggunakan PZ ya atau Grey One. Ini simple rules for successful analysis seperti be realistic about the strengths. It's so distinguish between where your organization is today. Jadi kita harus ngerti kita nih posisinya ada di mana, seperti apa gitu. Nah, selanjutnya nanti bisa. Nanti mungkin hari ini teman-teman ada business plan, juga nanti kita akan coba di next meeting mungkin minggu depan awal gitu kita akan coba buat BMC dengan menggunakan apa? BMC, SWOT dan business plan ini. Ya. Yeah. So after that, the business plan online harus ada tab apa? Corporate set, exclusive summary, company description, market analysis, product development. Nah ini sudah sebenarnya teman-teman ini harus standar. Nanti pertemuan kedua kita akan praktik banget bagaimana sih buat business plan outline seperti apa seperti ini. Ini contoh-contohnya teman-teman ya. Oke. Hari ini lebih ke introduction about what is the digital atau cyber entrepreneur, kemudian seperti apa nanti. Nah pertemuan kedua mungkin teman-teman bisa join lagi, kita akan mungkin dari pertemuan ini teman-teman nanti sudah bisa membuat lah ide-ide di Google Gemini ya, Gemini, kemudian coba gunakan notebook LM untuk membuat infografik dari business plan. Jadi ada namanya tadi business model kampas, kamu harus sudah buat, kemudian SWOT analisis, kemudian business plan, kemudian coba setelah buat itu melalui AI ya gitu ya, kita buat infografiknya menggunakan notebook. Nanti kita lihatlah seperti apa ini hari ini. Jadi hari ini lebih ke definisi, nanti next kita akan lihat secara real. Nah mungkin sedikit informasi teman-teman ini mungkin depan. Ini salah satu contoh yang saya buat very simple ya. Mungkin saya juga ada pernah bagi. Oh ini ada. Ini sebelum kita ke game ini mungkin saya share sedikit. Ini platform saya teman-teman. Asia Pacific Research Level. So I'm a lecturer, I'm professor, and then I make the startup we call the social entrepreneur. Seperti itu teman-teman, ini saya lah profesor, ini teman-teman saya di ini. So salah satu activity yang kita running ada our BMC. So we have our product is have a journal, have the conference inilah. Conference saya punya sendiri, kemudian under this link you can go to this is our link for our conference, so we can generate income, support the people to publish the paper seperti ini, teman-teman. So ini register di 2 negara, kemudian kita punya apa namanya? Partner. Nah ini Springer teman-teman, ini partner kita dan Scopus ya. Tadi ya kalau kita grab dalam BMC siap paymentnya, kemudian kita menggunakan digital banking, QR and so on and so on. Itu sudah kita tuh. Jadi I'm not only teach how about the digital business, but
also application sampai teman-teman. Ini registration, so how much registration like that. Payment nanti ada seperti ini. Nah, inilah yang contoh yang mungkin sudah running di gitu. So now we go to the alright. Coba masuk sini teman-teman ya. Mungkin 20 menit ini waktunya. 15 menit cukup, nanti baru kita tutup. Ini bisa di-share di chat, Prof. Iya, enggak sebenarnya oke ya, ntar ini dulu. Ini kalau dari scan ini bisa nggak, Pak? Bisa kali ya? Saya rasa bisa, teman-teman biar coba dulu. Coba pakai handphone teman-teman nih. Kalau yang ngikuti lewat device mungkin bisa ke itu ada di sebelah classroom ada logo link, Prof, bisa di copy ke chat. Link. Kalau enggak mereka masuk pakai kode ini joinmyquiz.com, masukin kode 096709. Iya, bisa kalau itu langsung udah. Nanti yang top 3 dari tadi penjelasannya masih dapat seperti nanti ambil di ini dari saya yang beli ya Pak ya. Pengirisan nih. Ini hari ini lebih umum-umum dulu teman-teman, nanti minggu depan kita masuk ke materi buat BMC gitu Bang dengan menggunakan Gemini atau notebook LM lah. Jadi mungkin ada ide, maka kita kayak workshop lah ya. Alias gitu ya. Sebenarnya simple teman-teman, jadi kalau di praktek juga bisa. Ini lebih ke definisi siswa ada tujuan. Mudah-mudahan materinya tadi sudah dibaca dikit-dikit gitu ya. Jam 2 dimulai ya kuisnya, Prof ya? Iya, jam 2 kita mulai. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ini waktunya mungkin 15 menit cukup. Setelah itu kita bisa selesai. Oke guys, kita mulai. Bismillah, 1, 2, 3.
Wah, ini Go Intan, Go Alisa, Go Sylvester. Wah, aduh. Ini perlu waktu ya, waktu dan kecepatan.
Wes, keren ya Valeria. Lanjut. Valupi sekarang sama Fatur. Wah, Lisa ya. Mantap.
ini. Teman-teman mungkin cukup ya. Lupi, Alisa, dan Galib. Wah, thank you ya. Nanti hadiahnya nanti ambil ke ini. Ambil ke Dr. Rizwan. So, akurasi also nice, 70%. Seperti ini. So, top one, Alisa, Palufi, Galif, Valerina, ini top 5 lah, Muhammad, Insan. Prof, tadi Valupi, Alisa, sama Galip ya, Prof? Iya. Oke. Saya ada recordnya. Nanti kita bagi hadiah ke Bang Rizwan. Nanti saya kirim ininya dari Johor. Oke teman-teman, nanti mudah-mudahan minggu depan bisa join lagi. Nanti kita langsung bisa praktek buat BMC gitu Bang ya. Bisnis model kampas. Mungkin ada ide nggak apa-apa, bagus. Syukur-syukur nanti
teman-teman tetap yang sama gitu. Jadi pada saat masuk kelas kita akan coba, atau sudah ada ide, mangga dibuat menggunakan apa namanya notebook LM ataupun Gemini. Nanti pun saya akan coba implementasikan. Kalau kita ada ide, ada ini kita buat dalam satu Gemini. Kemudian kita akan bahas lagi BMC-nya, kita buat infografiknya terkait dengan ide bisnisnya. Sehingga nanti ada satu yang utuh. Gitu. Mudah-mudahan tetap yang sama Bang Rizwan, nanti enak jadi ya. Jadi kita buat apa? Business plan. Nah, mungkin teman ini kayak PR lah. Jadi teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan setelah ini bisa buat business plan-nya. Nah, business plan-nya itu nanti kita bahaslah dalam pertemuan kedua ya Bang. Kita 2 kali pertemuan kan ya? Betul. Pertemuan kedua nanti kita akan coba sekalian nanti mungkin kita akan demokan juga. Nanti kita random lah dari beberapa teman-teman yang punya ide, kita minta auto presentasi. Nanti sekalian nanti mungkin saya akan demokan satu business plan dengan menggunakan AI. Kemudian include di situ kita buatlah infografiknya seperti apa. Jadi itu mungkin ada kaitannya nanti one day teman-teman punya ide bisnis, mau promo presentasi ke investor seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini menarik teman-teman karena memang the output is how to get the money, right? Jadi kalau kamu sukses ini bisa ini. Nah, tadi saya ada cerita. Jadi kalau saya memang praktisi di social entrepreneur, kita ada jalan. Saya mungkin udah tahun ke-6 lah saya buat ya. Sebelumnya saya memang lebih ke integrator. Nah, mungkin hampir integrator di 10 tahun, kemudian tahun ke-11 saya pindah ke social entrepreneur karena lebih ke passion saya sebagai dosen lah. Tapi alhamdulillah itu mensupport saya cepat untuk jadi profesor. Nah itu teman-teman. Jadi memang teman-teman punya hobi motor, apalah gitu ya. Oh mungkin bisa passionnya disalurkan ke menjual spare part berbasis digital dengan mungkin bisa hantar ke rumah gitu kan, kalau di Malang atau di mana mungkin banyak seperti itu. Ada atau bisa menjual jasa ganti oli motor yang memang door to door ke rumah gitu-gitu. Kita buat platform simple tapi bisa bermanfaat. Nah mungkin itu aja hari ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali nanti minggu depan kita akan coba mendalami BMC, SWOT analisis dan business plan-nya. Tadi kan lebih ke kulit-kulitnya dulu, nanti kita akan buat, kita lihat sejauh apa gitu seperti itu. Ya. Oke, any question? Mangga. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ini mahasiswa tahun berapa, Bang? Beragam. Oh, beragam. S1 ada, S2 ada. Semester sekarang berarti apa ya? 3 atau genap sekarang berarti 4, 6 gitu. Jadi kalau teman-teman rajin, kreatif, sudah bisa generate income buat buku-buku berbasis digital, dijual di platform-platform e-book. Wah, itu luar biasa. Mungkin Bangga, kalau yang mau cerita sedikit ini biasanya Bangga saya dengerin, kita bikin sharing, Bangga. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan gitu ya. Baik, Prof. Ya. Ini ada note. Oh, ini presensi. Oke, kalau ya, yang belum mengisi presensi silakan presensi ya. Kita mungkin hari apa Pak? Ini hari apa? Hari Kamis ya? Hari ini hari Kamis ya. Nah, mungkin Kamis depan boleh? Boleh. Nah, kita ini. Ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswanya yang sama, nanti kita biar nyambung, mereka sudah bisa buat BMC, Business Model Canvas tadi seperti punyanya Skype, punyanya Gillette gitu. Tapi untuk kontes, apalah mungkin yang ada di ide saat ini seperti itu. Ya. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih Prof. Deden untuk waktunya dan juga untuk materinya. Kita mengenal lebih dalam ya tentang digital entrepreneurship, cyber entrepreneurship. Memang di zaman sekarang ini termasuk low cost ya, lower cost, nggak low cost juga tapi lower cost. Tapi memang di sana ada potensi ya, apalagi untuk generasi sekarang Gen Z ini yang
lebih native terhadap digital, kayaknya ini cocok juga ya. Namun tidak menutup kemungkinan kombinasi tadi sudah banyak teori, nanti setelah ini dieksplorasi lagi dengan menggunakan bantuan AI. Contoh-contohnya apa yang sudah ada di lapangan gitu. Dan memang dimulai dari sekitar kita, dan kalau bisa memang sesuai dengan hobi kita ya, jadi kita nggak ngerasa terbebani gitu. Kalau kita FOMO kan ngikut pertama kali sebulan 2 bulan, habis itu kalau memang nggak semangatnya di situ ya, nggak dibangun dengan komitmen tadi, dengan karakteristiknya akan berhenti di tengah jalan. Nah, mungkin sudah ada yang mengalami, tapi ada juga memang yang nggak hobinya tapi jadi hobi. Nah, memang manusia itu seperti itu karena dia komitmen. Jadi beda-beda lah ya. Ternyata mungkin dia baru menemukan hobinya. Jadi memang unik ya. Human aspek itu unik. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan ke yang lebih teknis, bagaimana membuat teori tadi menjadi operasional. Nah, dengan Prof. Deden lagi ya, Prof. Ya, insya Allah mudah-mudahan ketemu kedua ya. Ya, semoga waktunya pas. Mungkin ada yang mendadak, tapi kalau memang nggak ada, kita tetap informasinya akan saya lanjutkan nanti via sistem Tvilcom ya. Terima kasih untuk Prof. Deden waktu dan tempatnya, dan untuk para mahasiswa ya. Perkuliahan kali ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore semua. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Langsung pulang Pak. Langsung dicoba.